Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam arti untuk saling berbagi informasi dan sharing tentang ilmu pengetahuan berbasis adalah eh, untuk belajar bersama tentang penulisan, tentang artificial intelligence, dan juga untuk digital marketing sedikit overview saja. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian dan terima kasih atas kehadiran juga dari Dr. Misno, SHSEMEI sebagai moderator atau sebagai pemateri utama kita hari ini. Jadi mungkin izin untuk malam hari ini kita akan sharing berkaitan yang sudah kita pahami sekarang saat ini yaitu WSD, yaitu writing, speaking, dan digital marketing. Nah, di sini sudah ada pengalaman dari beliau, Dr. Misno, sebagai penulis iya, sebagai public speaking iya, dan digital marketing mulai merambah lewat branding, personal branding. Mungkin di awal langsung saja saya sampaikan waktu dan tempat kepada Dr. Misno, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Bagus. Ya, singkat sekali pembukaannya ya. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Ini kita lebih santai aja ya, jangan terlalu serius banget karena kalau public speaking saya biasanya ngambil aliran yang agak sedikit tegas gitu, jadi kenceng gitu. Jangan boleh lihat di YouTube saya itu suaranya gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk jazakallahu khairan kepada Mas Bagus Wicaksana ya sebagai moderator sekaligus sebagai ya panitia ya komite di program kita ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aan Alamsyah, Bapak Hasrul Sani Siregar, Ustaz Zakaria, Bapak Haji Suryani, Bapak Abu Said Abu Fatih, Pak Rijal Tamami, Pak Ahmad Fauzi, Pak Muhammad Satria Arif Wibowo, Pak Mukhlis Caniago, Pak Yopi, Pak Freddy, Ibu Gemala juga, Pak Kusnandar, kemudian Pak Muslimin dari Bojonggede, terima kasih. Kemudian Ibu Marlia Saleh dari Labuan Bajo, ada Pak Nur Huda Abu Hamad dari Pamijahan. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-tayyibah wa fi hadhihi laila nurid an nabhas yata'allaq bi kaifa manhajul kitabah yakni. Siap. Kita ini kan dulu di mute dulu ya. Terima kasih Ustadz Muslimin. Ya, oke, kita lanjutkan. Bisa di mute ya Mas Bagus ya. Oke, baik. Izin saya akan share. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak sekalian. Hari ini atau malam hari ini kita akan share. Saya akan mungkin ya berbagi dengan Ibu dan Bapak sekalian terkait dengan ya sedikit pengalaman terkait dengan bagaimana sebenarnya menulis gitu ya, khususnya sekarang ini dengan adanya perkembangan artificial intelligence gitu ya, khususnya menggunakan Open atau Chat GPT ya, Open AI. Baik. Ini slide saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi saya menulis dengan artificial intelligence AI ya. Dari saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala azza wa jalla aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Ahmad inna awwala ma khalaqallahul qalam wa qala lah uktub qala ya rabbi wa ma aktub qala uktubul qadara wa ma huwa kainun ilal abad rawahu Ahmad. Wa fi riwayatin idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Wa qala fi riwayatil ukhra qayyidul ilma bil kitab. Wa qala aidan Imam Syafi'i wa fi riwayatin aidan Imam Malik al ilmu saydun wal kitabatu qayduh qayyid suyudaka bil jibali musiqah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu dan bapak sekalian yang hadir dalam program ini, yaitu program untuk menulis ya dengan bantuan artificial intelligence ataupun AI ya, kecerdasan buatan yang saat ini sedang berkembang. Sebelum saya masuk ke materi, ada ini saya buatkan gambar dan ternyata gambar ini juga bukan sebuah foto ya. Ini bukan orang sebenarnya, tapi ini juga saya buat dari satu dari aplikasi selain yang ada di OpenAI. Yang akan kita gunakan itu adalah chat.openai.com, sedangkan gambar yang ada ini adalah saya gunakan di labs.openai.com. Jadi ini bukan gambar sebenarnya, ini adalah gambar dari hasil sebuah artificial intelligence ya. Jadi ini sangat mudah sekali, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa merubah teks menjadi gambar gitu ya. Ini sebuah kemajuan yang tentu saja harus kita gunakan untuk kebaikan tentu saja. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita sebagai seorang muslim gitu ya, bagi yang beragama lain tentu saja akan meyakini dengan agamanya masing-masing bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam dan juga Al-Baqarah 79, ini dua ayat ya, di samping banyak sekali ayat yang lainnya ya, beberapa ayat yang lainnya terkait dengan penulisan, tentang menulis. Kenapa? Karena saya awali hari ini dengan satu motivasi yang abadi yang dia itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Yang pertama adalah Kitabullah, Al-Qalam ayat pertama dengan Al-Baqarah ayat 79, kemudian juga hadis Sunnah Nabawi ya di riwayat Ahmad dan juga riwayatnya Muslim terkait dengan bagaimana sebenarnya penulisan itu, bagaimana sebenarnya dunia literasi gitu ya, itu ada di dalam Islam dan perspektifnya adalah Islam. Ini sangat jelas sekali gitu ya. Nah, kemudian juga perkataan dari ini satu riwayat yang nanti boleh kita diskusikan juga terkait dengan perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan semua orang akan meninggal dunia kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Nah, ini tadi sudah saya bacakan juga perkataan dari Imam Syafi'i dan sebagian dari menyebutnya perkataan Imam Malik, al ilmu soiduh, ya, ilmu itu bagaikan binatang buruan, ya. Maka kemudian apa? Wal kitabatu qaiduh. Enggak. Jadi dan menulis itu adalah mengikatnya. Maka qayyid suyudaka bil jibali musika. Ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali gitu ya. Ikatlah buruanmu itu dengan apa? Dengan tali gitu, sehingga kita bisa apa? Bisa mengikatnya ya, mengikatnya dengan tali itu yaitu dengan tulisan. Dan saya ambil juga perkataan dari Imam Hujjatul Islam ya, beliau mengatakan ya bahwa dikatakan kalau Anda itu bukan anak raja dan juga bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis ya. Ini adalah asar ulama terkait juga dengan penulisan ya. Kemudian kata pujangga juga ini yang selalu sering sekali disebutkan, saya ambil dari yang Buya Hamka saja, menulis berarti menggubah untuk mengubah ya. Jadi ada gubahan, ada perubahan di sana itu ya. Kemudian juga ini yang sering sekali juga disebutkan ya, tokoh penulis
di Indonesia, pramudia, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi, write for the eternity, ya, menulis untuk sebuah keabadian. Oke, itu sebagai sebuah awal motivasi yang sangat luar biasa terkait dengan kalam ilahi, kemudian sunnah nabawi, kemudian asar dari ulama ina, dan juga kata para pujangga. Nah, ada ini saya sekilas saja terkait dengan bagaimana sebenarnya metode menulis gitu ya. Karena motivasi untuk menulis, kemudian juga semangat untuk menulis itu sudah ada. Tapi kadang sulit-sulitnya itu kadang ketika merangkaikan atau ketika akan memulainya gitu ya. Maka saya menggunakan metode menulis nih ya, Ibu dan Bapak sekalian, namanya itu tulis, pakai double S gitu ya. S-nya double tulis. Apa itu? Ibu dan Bapak sekalian, jadi ikhwas sekalian, jadi ketika kita akan menulis gitu ya, tentukan tema dan topiknya. Saya yakin Ibu dan Bapak sekalian sudah paham tuh apa bedanya tema dengan topik gitu ya. Jadi tulis T yang pertama itu adalah tentukan tema dan topiknya. Saya mau menulis tentang apa nih ya? Tema besarnya apa, kemudian topiknya apa sampai subtopiknya. Nah, kalau sudah ditentukan ya, kemudian nanti kita akan urutkan isi tulisan dengan bantuan outline. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan di ChatGPT yang akan kita bahas pada malam hari ini, insya Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi tentukan temanya, kemudian yang kedua adalah buatkan online-nya, urutkan tulisan itu dengan bantuan outline gitu ya. Outline itu bisa menggunakan mind map, bisa menggunakan daftar isi, atau mungkin coretan-coretan yang memudahkan kita untuk apa sih yang akan kita tulis gitu ya. Tadi kan tema besarnya sudah gitu ya. Misalnya saya mau menulis tentang misalnya menjadi Muslim Indonesia misalnya gitu ya, menjadi Muslim Indonesia. Maka oke, berarti tema besar itu adalah menjadi seorang Muslim yang tinggal di Indonesia gitu ya. Berarti saya akan buat outline. Apa nih outline-nya itu? Saya akan bahas tentang bagian satu apa, bagian dua apa, bagian tiga apa, bagian empat apa. Bahkan kita sudah bisa tentukan sebagai panduan ya berapa bab sebenarnya yang akan kita tuliskan. Oke, untuk yang nomor dua yaitu urutkan isi tulisan dengan bantuan outline. Jadi kita membuat outline dengan bantuan juga nanti menggunakan mind map, dan nanti kita akan praktek langsung menggunakan ChatGPT. Oke, yang berikutnya yang L-nya ya adalah lengkapi dengan segmentasi pembaca, bahasa yang digunakan, dan juga target tulisan. Ini nanti juga kita bisa langsung praktekkan di ChatGPT bagaimana sebenarnya kita ini mau menulis untuk siapa gitu ya. Apakah untuk anak-anak gitu ya, bahkan mungkin ada yang balita gitu ya. Buku-buku balita itu sangat laku sekali karena orang tua itu pasti ingin agar anak itu suka membaca gitu ya. Kemudian juga ya anak-anak berarti ya, kemudian remaja, kemudian ada remaja awal, ada remaja dewasa gitu ya. Nah, kemudian nanti ada pemuda, orang tua, laki-laki, perempuan ya, manula dan sebagainya. Itu segmentasi pembaca ini penting gitu ya. Ya, kenapa? Karena nanti akan menentukan bahasa yang digunakan gitu ya. Ketika saya berbicara seperti ini ya, karena Ibu dan Bapak sekalian ya rata-rata usianya adalah rata-rata ya di atas 30 gitu ya, di atas 30 ya, 20 lah ya, 25 sampai mungkin ada yang 60 misalnya. Maka menggunakan bahasa yang memang seperti bahasa formal, bahasa Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena ini penting gitu. Jangan sampai nanti yang bacanya itu, masa saya ngomong di sini ana, anta gitu ya, antum, atau mungkin gue, lo, kan nggak mungkin gitu ya, karena beda segmentasinya. Demikian juga nanti dalam menulis buku gitu ya. Kemudian juga saya sempat pengalaman juga menulis menggunakan bahasa-bahasa yang istilahnya itu pergaulan gitu ya, karena memang pasarnya itu adalah remaja gitu ya. Nah, ini menentukan bahasa dan juga target tulisan. Target tulisan ini biasanya terkait dengan jumlah halamannya, kemudian ketebalannya, kemudian juga ada berapa bab gitu ya, dan seterusnya. Oke, itu yang L. Yang I sekarang ini yang paling penting kalau langsung praktek nih gitu ya, yaitu intuitif dan
kemudian imajinasi ya pada otak kanan ya kita optimalkan ya. Ini teori. Nah, kalau di ChatGPT itu jangan dibilang juga nggak ada, tidak berfungsi, tetap berfungsi. Justru nanti malah ChatGPT itu dia akan menguji gitu ya, dalam artian itu kemampuan ataupun wawasan dari kita, dari istilahnya itu orang yang bertanya di situ gitu ya. Jadi langkah ini tetap berlaku walaupun menggunakan ChatGPT gitu ya. Jadi di sini adalah di awal menulis itu kita optimalkan untuk cara kerja otak kanan yang biasanya itu intuitif, kemudian juga imajinatif dan juga biasanya ya subjektif tentu saja gitu ya. Nah, setelah itu baru S yang pertama yaitu sesuaikan sistematika, kemudian juga penulisan, kemudian juga bahasa yang digunakan. Kalau dia menggunakan bahasa baku gitu ya, kemudian misalnya ada typing errornya, kemudian juga logiknya gitu ya, itu kita periksa dengan menggunakan otak kiri gitu ya. Ini pakai beberapa teori gitu ya, walaupun kadang kita ini otak kiri otak kanan mana gitu ya, tapi intinya ya ketika kita nulis sudah nulis aja gitu, jangan berpikir tentang editing, jangan berpikir tentang oh nanti aduh banyak salah gimana nih bahasanya diperbaiki nih, oh ini kayaknya nggak bagus nih, jangan seperti itu ya. Jadi kalau nulis sudah nulis aja gitu, perkara nanti salah nanti akan diperbaiki di tahap editing ataupun di tahap revisi. Nah, di langkah yang terakhir yaitu satukan otak kanan dan juga otak kiri. Nanti walaupun biasanya ada otak tengah itu ya untuk nyambungnya ya, untuk review akhir tulisan. Maksudnya adalah apa? Jadi ketika tulisan itu sudah jadi kalau pengalaman pribadi itu biasanya kita endapkan dulu semalam 2 malam gitu ya, biar mengendap dulu gitu ya. Nah, setelah itu baru kita baca ulang lagi, kerja otak kiri berjalan, tapi kemudian juga penggunaan bahasa juga perlu diperbaiki ya. Nanti semakin lama kita menulis, kita akan menemukan bahasa-bahasa yang menjadi kekhasan kita gitu ya. Misalnya saya lebih suka menggunakan kata-kata sejatinya gitu ya, bukan sebenarnya. Kemudian ketika ada tulisan Allah, saya biasa lebih senang menggunakan Allah Ta'ala gitu ya. Tidak menggunakan SWT, tidak menggunakan juga panjang sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi sebuah kekhasan gitu ya. Sehingga dia akan ditemukan tuh ketika kita secara kontinu berkesinambungan menulis gitu ya. Oke, penjelasannya seperti ini. Dari mulai tentukan tema dan topik, Ibu dan Bapak sekalian, kan sering sekali nih ya kalau umpamanya menulis itu bingung saya mau nulis tentang apa gitu ya. Nah, saya ngasih saran ya ada 4 lah di sini ya, biasanya terkait dengan suka dengan tema dan topiknya gitu ya. Actually walaupun saya di Departemen Islamic Law gitu ya, tapi saya tulisan banyak di Islamic Economic and Business, kemudian juga saya juga suka antropologi ya, kalau ilmu hukum seperti Bu Gembala ini ya memang saya suka gitu ya, terutama tadi hukum Islam. Tapi karena saya suka juga dengan ekonomi, artinya saya juga menulis itu, termasuk juga kaitan-kaitan dengan psikologi, kemudian juga history, saya juga suka gitu, sejarah gitu ya. Jadi ketika kita akan menulis, memilih tema itu ya yang kita suka memang temanya gitu ya. Kemudian yang kedua juga dekat, artinya objek dan juga datanya dekat dengan penulis gitu ya. Oke, mungkin kalau fiksi itu biasa, oh saya mau nulis tentang misalnya tentang Palestina, misalnya tentang Turki misalnya. Ya kalau imajinasi tinggal lihat foto, lihat misalnya video, kita bisa berimajinasi membuat sebuah tokoh tinggal di sana gitu ya. Tapi kalau kita membuat penelitian di sana misalnya, wah itu kan perlu datanya juga jauh gitu ya. Kemudian juga penguasaan kita itu juga kurang. Jadi makna dekat di sini adalah terkait dengan kita menguasai ilmunya gitu ya. Kalau biasanya di perguruan tinggi ya berarti dia adalah program studinya ya, di prodinya itu. Prodinya di prodi apa nih gitu ya. Berarti objeknya itu datanya itu objek dan datanya itu dekat dengan penulis ya. Kedekatannya sebenarnya relatif karena ada yang kedua juga ya, ada yang ketiga juga ya. Yang ketiga di sini adalah penasaran dan challenging gitu ya. Menantang gitu, atau mungkin penasaran ya, saya mau nulis tentang apa sih ya gitu ya. Oh saya mau nulis tentang misalnya saya penasaran itu di Kamboja itu ada satu komunitas ya Muslim gitu di sana itu yang cara beragamanya itu unik gitu. Jadi saya penasaran nih gitu. Kemudian saya udah cari-cari
apa namanya untuk bisa menulis tentang itu. Ada satu narasumber, ada 2 orang di sana itu, kemudian juga ada teman juga yang memang suka dengan topik itu gitu. Jadi penasaran dan juga menantang gitu ya. Nah, ini juga tema dan topik yang menantang ini sering sekali juga menjadi pilihan dalam memilih sebuah atau dalam menulis sebuah buku, artikel ataupun jurnal gitu ya. Misalnya saya juga wah saya pengen ke Maldives misalnya gitu ya. Kenapa Maldives terkenal sekali gitu ya, apa namanya pantainya, tapi juga di sana terkenal 100% itu Muslim gitu ya. Kayak gimana sih sebenarnya sistem pendidikannya, kemudian sistem apa living cycle-nya dan sebagainya ya. Tapi kemudian yang terakhir juga ini sebenarnya bukan terakhir sih, ini masih banyak yang lain tapi minimal saya batasi sampai 4 yaitu waktu dan dananya gitu ya. Otomatis ke sana kan perlu uang juga gitu ya. Bahkan yang dekat-dekat mungkin kita mau ke Baduy, kita mau ke mungkin ke Labuan Bajo tadi juga ya, atau mungkin yang ke Borneo gitu kan perlu waktu dan juga dana gitu ya. Jadi ini menjadi pertimbangan gitu ya, pertimbangan dalam menentukan temanya. Oke, lanjut Bapak sekalian. Nah, tadi saya sebut langkah yang kedua itu adalah membuat apa outline. Ini penting sekali. Nanti kita akan praktekkan di ChatGPT ya. Jadi bagaimana istilahnya itu ide gagasan kita itu kemudian kita bisa tuangkan dalam sebuah outline. Nah, outline ini bisa diperoleh dari menggunakan mind map misalnya gitu ya. Kemudian juga bisa juga menggunakan daftar isi sementara. Ini biasanya kalau diketik itu otomatis kayak seperti daftar isi, sebenarnya rangkaian yang sifatnya itu dia bab 1 apa, subbabnya apa, satunya subbab berikutnya apa sampai selesai ya. Kemudian juga di sana pasti ada unsur tadi imajinasi dan juga new idea ya, ide-ide baru, gagasan baru yang kita bisa tuangkan di situ sebelum kita ke action untuk menulis. Kemudian kalau yang sifatnya cukup apa ilmiah gitu ya, biasanya dia menggunakan literatur review ya untuk melihat sebenarnya oke, saya mau menulis tentang ini gitu ya, tapi ternyata sudah ditulis oleh banyak orang gitu ya. Kenapa si Fulan nulis ini, si Alan nulis ini, yang lain nulis ini. Oh, berarti saya harus ya berbeda gitu. Jangan sampai ya membuat sebuah pengulangan ya. Mungkin bisa dikatakan mubazir ketika satu tema sudah ditulis tapi kemudian apa kita mau menulis ulang gitu ya. Walaupun kalau perspektif agama sih ya tidak juga gitu. Misalnya udah banyak nih buku pedoman sholat misalnya. Oh saya bikin juga nih menulis buku pedoman sholat lengkap. Tapi di sana ada kebaruannya. Misalnya mungkin dia lebih detail, kemudian ada gambar-gambarnya gitu ya, ada bagannya, nanti doa-doanya itu ada artinya, bahkan ada mungkin hikmah dari setiap bacaan. Nah itu yang apa ada walaupun tema dan topiknya sama, tetapi dia memiliki apa karakter yang baru, yang khas gitu ya. Nah, termasuk juga rekomendasi dari penulis lain. Ini juga penting nih, terutama mahasiswa yang ingin membuat sebuah skripsi, tesis ataupun disertasi gitu ya. Jadi kita bisa lihat di rekomendasi penulis terdahulu atau peneliti terdahulu. Oh ternyata bagian ini ingat ya, semakin ide itu dikembangkan, ini sama seperti ini ya. Jadi teori tentang otak gitu ya, yang pernah saya baca itu bahwa otak itu ketika dia diajar terus, ketika dia diajar berpikir terus, dia akan menciptakan sel-sel baru yang kemudian akan yang menjadikan dia semakin cerdas. Dan ini ya kalau dari beberapa pengalaman itu terbukti sekali ketika sudah menyelesaikan buku ini, oh saya pengen nulis buku ini lagi gitu ya. Ketika sudah lagi, wah saya pengen yang lainnya lagi. Ah seperti itu ya. Ini di langkah yang kedua. Langkah yang ketiga ini anatomi tulisan menurut saya juga penting tadi terkait dengan apa segmentasi pembaca, pilihan bahasa, sistematika penulisannya, kemudian juga pilihan bahasa belum dinikan ya, pendekatan yang digunakan, kemudian juga target tulisan. Ini menjadi sangat penting ketika kita membuat sebuah tulisan ya, utamanya nanti kita karena hari bicara tentang buku gitu ya. Kalau artikel sama juga gitu ya, penggunaan bahasa-bahasa yang sifatnya baku. Biasanya kalau yang di perguruan tinggi udah biasa dengan menggunakan bahasa baku, tapi kadang mungkin kalau yang jarang gitu ya biasanya pakai bahasanya dirapihin gitu ya, diusahain dan seterusnya gitu. Ya kalau buku populer gitu ya, atau mungkin fiksi ataupun faksi itu ya tidak
ada masalah gitu ya. Nanti ada orang baca, apalagi nanti di blog, kemudian di website atau mungkin di sosial media dan lain sebagainya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ini actionnya dalam menulis. Jadi gunakan ya, maksimalkan dari otak kanan dengan intuitifnya, dengan imajinasinya, dengan subjektifnya gitu ya. Bagaimana ketika kita awal menulis gitu, kita betul-betul tidak melihat terlebih dahulu kepada misalnya logiknya, misalnya penggunaan bahasa Indonesia yang baku gitu ya, EYD-nya sekarang, dulu POEB sekarang menjadi EYD kembali gitu, ejaan yang disempurnakan. Kemudian juga sistematikanya biarkan dulu saja, yang penting menulis dulu. Nah, nanti tahap berikutnya di situ nanti ada intuitifnya, ada imajinasinya tentu saja, dan subjektifnya ya kentara sekali karena memang dia masih kita sebut saja draft tulisan awal. Nah, berikutnya tentu saja sesuaikan ya sistematikanya dengan penulisan melalui otak kiri kita gitu ya. Di sini mulai dari mengoreksi kesalahan aksaranya gitu ya, typing errornya, kemudian juga penggunaan tadi tata bahasa gitu ya. Biasa saya karena terbiasa kebetulan terbiasa mengoreksi tesis, skripsi ya, disertasi juga beberapa kali, sehingga tahu misalnya di paragraf awal jangan menggunakan kata sambung gitu, apalagi di awal sekali gitu ya. Kemudian juga di awal paragraf itu, di awalnya itu biasa di subtopik itu dia tidak menjorok ke dalam gitu, tapi paragraf berikutnya baru menjorok ke dalam. Kemudian penggunaan misalnya di ya, ditawarkan, oh itu D-nya disambung gitu ya, dijual, oh D-nya itu disambung gitu. Tapi kalau di antara, di meja yang menunjukkan tempat dengan waktu itu dipisah, itu kayaknya sudah hafal. Termasuk penggunaan bahasa asing yang dia di italickan, dimiringkan. Jadi termasuk penggunaan diksi agar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diksi ini terkait dengan pilihan rasa sebenarnya ini ya, rasa. Jadi maksudnya itu kalau menulis itu tadi ada rasa yang menjadi khas dari penulisnya gitu ya. Misalnya ada beberapa penulis itu menulis Allah itu dengan O misalnya gitu ya, Allah gitu ya. Ada juga Rasul gitu dengan O juga gitu ya. Itu juga sebenarnya itu pilihan rasa juga. Tapi ketika yang membacanya itu memang ya kita sebutnya biasanya itu sefrekuensi gitu ya. Biasanya ya mereka akan senang dan bahkan menemukan, oh ini benar nih karena nyambung tuh. Jadi tadi masuk juga sebenarnya ke segmentasi pembaca gitu ya. Kita misalnya ketika kita mau menulis, kemudian dituliskannya itu kepada yang membacanya itu adalah ikhwah misalnya yang sudah haji, yang sudah mengaji, yang sudah hijrah misalnya gitu. Oh dia pakainya oh nih Allah Subhanahu wa taala, jangan tulisannya SWT gitu ya. Jangan juga SAW misalnya, seperti itu ya. Ini kerjanya di teori otak itu dia otak kiri gitu. Walaupun dalam prakteknya ya berarti ini adalah tahap editing ya. Contoh termasuk juga meneliti sistematikanya. Ini sampai ke tulisan kecil pun, misalnya saya tulisan ya alhamdulillah banyak tulisan di blog gitu ya. Itu kita urutkan kembali setelah tahap penulisan. Oh ternyata ini nggak begini nih. Dia harusnya arahnya itu ke sini, harusnya yang logis lah tulisannya gitu ya. Ini biasanya ke mahasiswa nih selalu kita sampaikan paragraf itu harus padu gitu ya, harus padu antara paragraf pertama dengan paragraf kedua ya sampai paragraf ketiga itu dia harus sistematis, harus ngurut gitu. Jangan mencek Sunda mah ulah acruk-acrukan gitu ya, jangan ke timur, ke barat, ke utara gitu, nggak nyambung. Kalau dari timur ya berarti bisa ke selatan dulu atau ke utara dulu, ke barat ya berarti loncat gitu ya. Nah itu biasanya ini menarik gitu. Kemudian dulu pengalaman sempat bantu teman tesis di UTM ya di Johor Bahru, itu dia sangat detail untuk penggunaan bahasa, diksi, kalimat sampai ke kepaduan dari paragraf ya. Nah, di situ kan nanti ada unsur logiknya, logis dan juga sistematis ya. Biasanya kalau peristiwa ya kronologis tentu saja gitu ya. Nah, ini menurut saya yang paling penting digunakan di penulisan, terutama ingat ini di
tahap revisi. Jadi di sebelumnya tulis saja dulu, sampai saya biasa selalu mengajarkan ketika nulis itu nggak tahu seperti apa, tulis saja saya tidak tahu mau menulis apa gitu ya. Tetapi seingat saya tadi mau membahas tentang ini, sehingga saya sambungan saja, saya mau nulis tentang ini, ternyata ini adalah seperti ini gitu. Jadi tulis dulu, apalagi zaman sekarang kan udah nggak pakai kertas gitu ya. Jadi udah nggak khawatir boros kertasnya dihapus, nggak kayak ceklok kayak zaman dulu gitu ya. Jadi sekarang udah gampang. Apalagi kalau pakai ChatGPT. Nah, nanti ada trik ChatGPT itu biar juga cukup bagus dan juga tidak ini ya, tidak asal gitu ya, tidak asal. Kenapa? Karena ya sekarang ini sudah lebih, kayaknya saya sudah sekitar ada lebih dari 25-an dari ChatGPT gitu ya. Ternyata ya perlu diperbaiki lah gitu ya di beberapa bagiannya. Nah, ini tadi yang menggunakan otak kirinya, kemudian, nah ternyata ya ini saya temukan karena tema kita hari ini adalah tentang artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Kita pakai jangan terlalu ini banget, English banget gitu, AI gitu, ya. AI aja lah gitu ya. Walaupun kalau kita ke tetangga itu biasanya ke Singapura, ke Malaysia atau ke Thailand tuh kalau bilang WA gitu itu diketawain biasa, tapi no problem, no hal gitu ya, nggak apa-apa. WA lah, WhatsApp gitu ya, WhatsApp kita ya AI aja lah gitu ya, bukan AI gitu. Jadi sekali-kali ya nggak apa-apa lah, AI ataupun AI gitu ya, kecerdasan buatan. Jadi sebuah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang pada umumnya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini adalah artificial intelligence ya. Nah, ternyata yang kita bahas malam hari ini tuh bukan hanya dia saja ya. Di sini ada 10, nanti boleh dicoba semuanya. Ada Grammarly, tapi Grammarly itu biasanya untuk bahasa, terutama bahasa Indonesia nih ya. Sorry, maaf. Jadi English ya, dalam bahasa Inggris untuk memastikan bahwa grammarnya, tata bahasanya itu benar. Kemudian Hemingway Editor, dia biasanya untuk penulisan dari diksi. Ini juga masih menggunakan bahasa Inggris juga gitu ya. Ada Articolo juga, ada Quillbot juga, ada Jarvis AI, ada Pro Writing Aid, ada Copy.ai, ada Textio, ada Zero AI Writer, dan malam hari kita akan bicara tentang GPT-3 or Generative Pre-trained Transformer 3 ya. Ini GPT, kita menyebutnya biasa Chat GPT. Nah, kita langsung praktek kayaknya Mas Bagus nih. Tapi saya kasih teorinya dulu sedikit lah gitu ya. Ini saya udah coba dan saya buatkan. Nanti kalau yang nggak paham gimana cara daftarnya, itu di YouTube banyak banget ya cara membuat akun di di ChatGPT ya. Nah, kita ambil yang ke-10 yang terakhir, GPT-3. Nah, misalnya nih, Ibu dan Bapak sekalian, ini tampilan dari ChatGPT ya. Ini dari examples-nya, capabilities-nya, limitation-nya. Saya masih menggunakan yang free aja lah gitu, yang gratis gitu ya. Sampai sekarang masih gratis gitu ya, walaupun pihak saya sebut misalnya Google itu juga mereka akan meluncurkan, sudah ya sekarang sudah meluncurkan juga untuk menyaingi ini. Dan ingat, karena ini adalah artificial intelligence, maka dia adalah mesin yang cerdas yang bisa membaca kita, yang bisa mengembangkan dirinya, membuat dirinya itu semakin pintar ya. Ini situsnya chat.openai.com/chat gitu ya. Nanti tinggal baca di openai.com ya, openai.com ini. Nanti kita akan disambungkan ke akunnya. Kita akan buat akunnya. Kebetulan saya sudah ada akunnya di sini, sehingga langsung gitu ya. Ini teori walaupun kelihatan, nanti kita bisa langsung ke prakteknya juga Mas Bagus ya, untuk langsung live untuk membuka chat GPT-nya gitu ya. Ini tampilan awalnya, kemudian saya sudah ketikkan ini, saya akan membuat sebuah judul buku, jadi perintahnya saya gunakan buat outline buku ya dengan judul manajemen sumber daya manusia sebanyak 12 bab. Oke, ini karena perintah bahasa Indonesia nggak usah pakai bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi ini perintahnya. Jadi nanti di dalam Open Chat GPT itu yang paling penting itu adalah perintahnya ya. Jadi saya tuliskan di sini, perintahnya adalah buatkan outline buku dengan judul manajemen sumber daya manusia sebanyak 12 bab gitu ya.
Nah, ini kan ini ya, ini apa screen ya, print screen saya ini ya. Jadi ternyata dia kemudian menuliskan tentang judul bukunya. Ini judul bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, termasuk sebenarnya bisa kita memilih judul yang kira-kira apa ya, menjadi best seller atau judul yang bagus. Nanti perintahnya misalnya tuliskan usulan atau saran judul terkait dengan buku apa manajemen sumber daya manusia. Nanti kita insya Allah praktek ya Mas Bagus ya. Nah, ini hasilnya ketika saya menggunakan keyword ini, perintah ini, judul bukunya ini manajemen sumber daya manusia, pendahuluan, definisi manajemen sumber daya manusia, sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Nah, ini karena saya sering menggunakan ChatGPT, ini pentingnya ini menjadi apa keyword kunci yang mereka nggak selalu ada ketika kita menuliskan membuat outline gitu ya. Nah, ini di generate-nya sangat banyak sekali sampai ke berapa betul-betul ini karena kuncinya adalah 12 bab, maka dia akan membuatkan outline 12 bab gitu ya. Oke, kemudian ini yang di apa saya dulu. Nah, kemudian kita udah temukan di sini pendahuluannya ada definisi manajemen sumber daya manusia. Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, dalam membuat buku menggunakan ChatGPT ini berarti langkah pertama adalah membuat outline bukunya. Atau mungkin kalau judul biasa belakangan ya, bahkan kita bisa menuliskan misalnya nanti bagaimana sebenarnya contoh atau topik, berikan topik judul buku yang paling laku terjual gitu ya, itu bisa, itu nantilah sebentar ya. Oke, jadi ini judulnya adalah manajemen sumber daya manusia. Ini di langkah pertama saya dapatkan outline-nya, kemudian langkah berikutnya adalah saya akan minta satu-satu ini ya per subbab ini untuk ChatGPT itu menjelaskan ya. Ini ada definisi manajemen sumber daya manusia, maka di langkah berikutnya saya menggunakan perintah ini. Ini perintahnya. Ibu dan Bapak sekalian bisa lihat, tuliskan secara lengkap definisi manajemen sumber daya manusia dengan referensi mutakhir menggunakan body note. Nah, ini yang paling penting. Jadi referensi mutakhir atau mungkin nanti sebenarnya bisa diganti ya, referensi terbaru menggunakan body note. Ya ternyata disebutkan di situ manajemen sumber daya manusia MSDM ada proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, evaluasi dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien dalam organisasi. Nah, di paragraf keduanya, menurut Matthias dan Jackson ya 2021 MSDM meliputi fungsi ini ya. Ternyata karena saya menggunakan referensi mutakhir dengan menggunakan body note ya, menggunakan API style ya, API style ya. Jadi American Psychology Association ya. Jadi dia hanya tahun saja, nanti di belakangnya baru ada nama terakhirnya biasanya itu. Nah, ini juga sangat membantu sekali ChatGPT ini ya. Jadi tuliskan secara lengkap, nanti akan didengar. Nanti kalau kurang Ibu dan Bapak sekalian, ini juga kuncinya, kayaknya ini kurang nih, masih sedikit. Nah, saya tuliskan di situ tambahkan ya. Jadi nanti bisa tambahkan atau lanjutkan. Tapi saya udah coba dua-duanya. Ketika lanjutkan, dia biasanya itu lanjutannya itu agak berbeda dengan topik sebelumnya. Kalau dia pointer, dia tidak menyelesaikan yang belum selesai itu, tapi langsung ke next numbers ya, ke nomor berikutnya. Tapi kalau saya gunakan tambahkan, dia akan detail menggunakan lanjutan dari ide sebelumnya. Nah, perlu Ibu dan Bapak sekalian ketahui bahwa karena dia adalah artificial intelligence ya, kecerdasan buatan yang mirip dengan manusia, maka pertanyaan yang ada di sini yang di bawah itu dia akan terkait dengan apa yang ada di atasnya. Nah, nanti kalau mau merubah tinggal klik yang ada di sebelah sini, nanti jawabannya juga akan berganti lagi atau mungkin dia akan memberikan alternatif untuk jawaban ya. Oke, ini adalah tambahan tadi tentang definisi dari manajemen sumber daya manusia gitu ya, itu akan berlaku terus gitu ya. Jadi nanti setiap bagian ini ada sejarah perkembangan, urgensi manajemen sumber daya manusia, kemudian juga perencanaan SDM-nya, analisis kebutuhan tenaga kerja, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan sukses dan seterusnya. Ini kita klik kemudian kita masukkan gitu ya. Kita masukkan di kotak yang ada di sini untuk pertanyaannya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau yang berbayar di sini juga kita bisa menggunakan perintah voice juga, voice comment gitu ya, sehingga kita nggak perlu ngetik juga, di sini bisa langsung seperti di Google Voice itu ya. Jadi kita nggak perlu ngetik, sudah bisa juga gitu ya. Oke.
Ini hampir terakhir. Maksud saya itu di contohnya ini yaitu tuliskan langsung ke terakhir kan biasanya pasti mencari referensi atau daftar pustaka gitu ya. Tulis saya membuat perintahnya, tuliskan referensi atau daftar pustaka. Khawatir nggak paham referensi gitu, references gitu ya. Jadi bahasa Indonesia lah ya, daftar pustaka. Tuliskan referensi atau daftar pustaka untuk buku manajemen sumber daya manusia. Dan ingat, dia karena ini kaitannya masih nyambung di atas, dia paham, dia tahu gitu ya bahwa masih buku yang tadi gitu ya masih diingat gitu karena dia memang artificial intelligence ya, AI. Nah, kemudian dia menyebutkan di sini ada Mattis, RL, and Jackson ya 2021, ada Dessler, ada Armstrong, ada Charrington, ada Nu, RA ya dan lainnya. Nah, ternyata dia menyebutkannya karena di sini saya nggak sebutkan, harusnya bisa saya sebutkan, tuliskan referensi atau daftar pustaka untuk manajemen buku atau buku manajemen sumber daya manusia sebanyak 25 buku gitu misalnya gitu ya. Karena saya tidak menyebutkan itu, maka saya tuliskan di sini itu dia hanya tidak menyebutkan dan dia hanya menambahkan atau menuliskan hanya 10 saja gitu ya, 10 saja. Nah, saya minta tambahkan ya. Nah, tambahkan dia langsung di sini ada 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 20. Nah, itu. Jadi ternyata polanya itu seperti ini gitu. Jadi yang paling penting itu adalah apa? Adalah dari sisi apa? Perintahnya ya, komennya, perintah kita yang dituliskan di situ itu seperti apa? Dia akan mengikuti apa yang ada di situ. Nah, ini juga nih ya. Ini sebagai disclaimer ketika saya tanya apakah jawaban di sini adalah plagiasi? Kalau saya yang nulis karena saya manusia, ini L-nya double, salah ya. Nah, yang saya ketahui di sini tuh hampir tidak ada yang salah tulisannya itu, sangat minimum untuk typing errornya. Nah, ini saya tanya, apakah jawaban di sini ada plagiasi? Tidak, katanya. Jawaban saya di sini bukanlah plagiasi karena saya hanya memberikan informasi umum mengenai prinsip kejujuran dalam menulis dan pentingnya mencantumkan referensi atau sumber dalam tulisan. Jawaban saya tidak mengambil atau menyalin dari sumber lain dan merupakan jawaban yang umum dapat diterima secara akademik. Wah, saya nggak yakin kan, saya bilang yakin bukan plagiasi gitu kan. Dia jawab lagi nih, iya katanya. Saya yakin jawaban saya di sini tidak termasuk plagiasi karena saya tidak mengambil atau menyalin dari sumber lain serta memberikan informasi umum yang dapat diterima secara akademik dan seterusnya ke bawahnya itu ya. Jadi tadi yang referensi itu dia memang cara kerja dari ChatGPT ini dia mengambil dari berbagai sumber terutama yang open gitu ya, yang open source gitu ya. Kemudian dia akan diparaphrase sehingga walaupun pertanyaan kita itu sama, jawabannya itu akan berbeda gitu ya. Kita kemarin coba di kelas itu ya ada sekitar 5 orang gitu ya, 5 orang menggunakan pertanyaan yang sama, misalnya apa yang dimaksud dengan metodologi ya, jawabannya dari 5 orang itu dia berbeda gitu ya. Bahkan ketika saya membuat sebuah misalnya tuliskan dongeng tentang si Aman misalnya, Aman dan misalnya penguasa hutan gitu ya. Tulisannya sama, pertanyaan sama, tapi jawabannya itu akan berbeda. Dan kemarin kita udah coba juga gitu ya. Ini hebatnya paraphrase dari GPT gitu ya, atau ChatGPT ini. Tetapi kemudian di beberapa bagian gitu ya, ini perlu banyak sekali perbaikan, terutama nanti dari sisi ya kalau kita sebagai Muslim dan juga mungkin bagi yang beragama lain, misalnya dia akan perlu kita edit lagi, gitu. Kita perlu kita perlu mungkin review dulu, kita lihat dulu sebelum di-upload ke media sosial dan lain sebagainya ya. Termasuk juga mungkin bisa jadi dia akan dalam tanda petik itu karena dia hanya mengambil gitu ya. Misalnya kita mau nulis tentang manfaat misalnya kulit pisang gitu ya. Nah, bisa jadi dia akan mengambil dari berbagai sumber, kemudian dia menyebutkan ini gitu ya. Atau mungkin obat untuk sakit gatal-gatal misalnya gitu ya. Nah, bisa jadi dia jawabannya adalah ini gitu. Tapi kalau kita ngambil dari situ ya sangat bahaya sekali. Nah, masalah obat saja tidak boleh sembarangan ngambil dari ChatGPT, apalagi nanti dalam urusan agama. Nah, itu ya terkait dengan bagaimana cara menulis menggunakan ChatGPT atau di artificial intelligence ya.
Tapi saya ingin ini kan Mas Bagus, ingin apa mungkin lihatkan langsung gitu ya ke yang live-nya agar kelihatan nih, agar bagaimana sebenarnya gitu. Saya izin share dulu atau Mas Bagus mau di ini kan di-share-kan. Mungkin materi selanjutnya dulu, jadi nanti biar kita sekaligus praktek sekaligus bisa tanya jawab begitu dokter. Oke, boleh. Siap. Ya, itu dari saya terkait dengan bagaimana menulis buku ataupun artikel di OpenAI, di ChatGPT, dan sangat mungkin sekali ini menjadi satu tool ya untuk membantu kita dalam menulis baik itu populer, kemudian juga akademik juga, dan saya yakin karena dia adalah artifisial gitu ya, maka dia akan terus berkembang. Bahkan kemarin saya cari informasi itu ternyata ada satu situs yang dia khusus untuk academic writing ya, situs untuk khusus memang penulisannya itu adalah memang sangat-sangat akademik, tapi dia sih biasanya berbayar ya, dia berbayar. Jadi sumbernya itu memang dari jurnal-jurnal yang berbayar. Nah, apakah ini akan membuat manusia itu semakin tadi ada yang bilang semakin bodoh, semakin malas dan sebagainya? Ya jawaban saya tidak. Justru dengan seperti ini itu akan membantu manusia dan manusia itu akan semakin pintar, akan semakin pandai dengan berbagai teknologi. Sama seperti ketika kalau banyak robot, gimana nih manusia nanti ini digantikan oleh robot? Tidak, justru manusia itu yang akan bisa menguasai robot itu sendiri. Baik, terima kasih. Kita akan diskusi setelah materi dari Mas Bagus. Jazakumullahu khairan alaihi tamamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik untuk dilanjutkan. Jadi mungkin izin karena kita materi nanti adalah akan praktek setelah materi-materi yang akan saya sampaikan. Mungkin izin untuk share screen berkaitan dengan yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor dan juga telah bekerja sama dengan kami Ama Alamiah. Jadi di sini acara ini diselenggarakan atas kerjasama 5 pihak yang tuan rumah dari Ama Alamiah, yaitu penerbit insya Allah terpercaya. Apabila Bapak Ibu ada tulisan dan ingin konsultasi berkaitan dengan penerbitan, tulisan, dan lain-lain, bisa langsung menghubungi admin atau saya atas nama Ama Alamiah. Selanjutnya terima kasih kepada Hari Syariah, konsultan training, consulting, assessment, dan research. Dengan tagline mereka adalah apabila ada rotasi, mutasi, demosi, silakan di assessment terlebih dahulu secara syariah. Dan terima kasih kepada GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, dan juga kepada APIC, di mana ketika ada atau Anda ingin mengadakan seminar atau pemateri terkait ekonomi Islam, bisa langsung menghubungi admin juga, dan juga kepada Syariah Community, Sharing, dan idea. Selanjutnya untuk materi, kita sebenarnya ada 6 materi, di mana 2 materi sudah dibahas oleh Dr. Misno terkait buku yang naik dan juga menulis buku yang efektif. Di mana 2 materi tersebut sudah langsung berkaitan dengan artificial intelligence yang disampaikan oleh Dr. Misno. Selanjutnya untuk yang poin berbicara efektif dan juga overview digital marketing, mungkin izin saya menyampaikan sedikit. Berkaitan yang pertama materinya yaitu berbicara efektif. Saya sendiri masih belajar dan berguru kepada Dr. Misno sebagai guru saya terkait salah satunya berbicara efektif tersebut, dan selain tentang penulisan buku, ini saya ambil seperti Dr. Misno yang sampaikan dari AI. Berikut adalah beberapa cara untuk berbicara efektif. Saya slideshow. Yang pertama, memahami tujuan pembicaraan. Yang kedua, menjaga kejelasan dengan berbicara. Ketiga, mendengarkan dengan baik. Yang keempat, gunakan nada suara tepat. Dan yang kelima, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Hindari interupsi. Yang ketujuh, sederhana dalam bahasa yang digunakan. 8, memberikan kesempatan untuk berbicara. Dan 9, berlatih berbicara. Bisa disimpulkan bahwa teknik berbicara efektif tersebut berdasarkan dari kita membaca terlebih dahulu, kita mendengarkan dari yang sudah ada atau yang sudah berpengalaman, setelah itu berlatih untuk membiasakan diri berbicara efektif. Lalu ada beberapa teknik
public speaking yang menarik untuk berbicara saat berbicara di depan umum. Yang pertama adalah menulis poin-poin materi, yang kedua memahami siapa audiensnya, yang ketiga latihan terlebih dahulu, yang keempat menggunakan bahasa tubuh, dan yang kelima jangan takut salah. Yang intinya adalah seperti adanya PowerPoint, kita menggunakan poin-poin materi untuk menyampaikan segala sesuatunya. Dan juga kita harus tahu audiensnya siapa, berbicara kita apakah ilmiah dengan para masyarakat atau orang-orang para akademisi ataupun kepada masyarakat umum, kita sesuaikan bahasa kita. Dan terlebih lagi adalah saya sampaikan tadi, yaitu berlatih terus-menerus, dan juga lebih menarik adalah menggunakan bahasa tubuh. Dan terpenting juga jangan takut salah, itu poin-poin utama. Lalu untuk artificial intelligence sedikit, saya jelaskan gambaran umum saja yang dimana detailnya tentang penulisan sudah dijelaskan oleh Dr. Misno. Poinnya, artificial intelligence itu adalah suatu bidang ilmu komputer yang dimana berfokus pada pengembangan teknologi dan algoritma. Jadi ada hitungannya itu. Jadi bukan hanya dibuat berdasarkan apa begitu seni atau apa, tapi itu istilahnya adalah perhitungan 0 dan 1, yaitu algoritma. Yang dimana memungkinkan sistem komputer untuk meniru atau bahkan melampaui kecerdasan manusia. Padahal yang membuat adalah juga manusia. Serta tugasnya yaitu melakukan yang diperlukan, baik itu yang memerlukan pemikiran, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah secara kembali lagi adalah teknologi dan algoritma. Jadi dia tidak akan memakai perasaan dan belum bisa seperti itu. Selanjutnya pemanfaatan bisa berbagai teknik, yaitu adalah machine learning, bisa deep learning, natural network, natural language processing, dan computer vision untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini seperti yang disampaikan salah satunya adalah untuk penulisan. Bisa saja kita menulis suatu buku satu malam saja, selesai dengan cara tadi yang Dr. Misno sampaikan, bisa saja begitu, dan selalu berkembang artificial intelligence tersebut. Karena apa? Inputan atau masukan dari para penggunanya sendiri. Nah, untuk manfaat saya sampaikan 6, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lalu yang kedua memperbaiki kualitas layanan. Ketiga meningkatkan keamanan dan keselamatan. Yang keempat mengurangi biaya dan waktu produksi. Yang kelima prediksi dan analisis data. Yang keempat hidup bisa dimasukkan dan kemampuan manusia. Selanjutnya overview tentang digital marketing yang saya sampaikan. Oke, siap. Overview tentang digital marketing, di mana saat ini memang marketing yang paling umum atau yang sering digunakan adalah digital marketing. Walaupun online marketing masih dilakukan untuk beberapa segmen tertentu. Sedikit overview tentang digital marketing. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan dalam digital marketing. Poin-poinnya yang pertama, tujuan yang jelas, yang kedua adalah target audiens yang tepat, yang ketiga konten yang berkualitas, yang keempat konsistensi, yang kelima analitik, dan yang keenam inovasi. Dan ini pasti tidak akan lepas dari konten kreator, yang dimana konten kreator tersebut dasarnya yaitu tentang penulisan atau bisa dikatakan untuk writing gitu. Lalu sedikit ini dari pakar menyampaikan bahwa digital marketing tersebut dibagikan atas 3 poin, yaitu jual barang, jual jasa, branding. Sebenarnya branding tersebut bisa dilakukan, bisa dikategorikan kembali personal branding, company branding. Jadi tergantung dari kebutuhan saja. Nah, di mana jual jasa itu
dicontohkan, yaitu ada 3 di bawahnya. Ini termasuk adalah metode, yaitu CLS kita singkat. Yang pertama adalah klik, yang kedua adalah leads, dan yang ketiga adalah sales. Di mana 100% prosentase dari digital marketing dibagi menjadi 3, di mana adalah clicks, mendapatkan clicks itu adalah 25%, mendatangkan leads itu adalah 50%, dan sales atau closing 25%. Nah, di sini adalah klik, itu caranya ada di bawahnya, yaitu berbayar, bisa menggunakan SEM, Search Engine Marketing, dan SEM. Yang rata-rata menggunakan ads atau iklan. Nah, kalau organik, dia menggunakan SEO dan SMO. Seperti yang tercantum di bawah, bisa menggunakan analog, yaitu YouTube Search, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Nah, untuk leads itu adalah menggunakan landing page, yang salah satunya adalah Elementor yang sering digunakan para expert. Namun pada saat ini kita bisa menggunakan atau membuat landing page tersebut dengan gampang, gratis. Kalau ingin berbayar atau menggunakan domain.com.id itu bisa membelinya secara murah. Apakah pakai Google ataukah pakai, bahkan template-nya kita buat website itu bisa memakai saat ini yang gratis atau berbayar yang tidak mahal, itu Canva untuk secara desain. Lalu yang ketiga adalah sales. Bagaimana cara sales tersebut menjadi closing? Itu menggunakan saat ini yang paling umum menggunakan Qlikcast, yaitu aplikasi yang dimana itu bisa sebagai CS-nya lah, begitu, customer service atau customer relationship. Apakah dia bisa menggunakan WA, Instagram, YouTube chat, lalu email, bahkan bisa terkoneksi jadi satu. Dan yang terakhir, kalau offline itu adalah bisa visit langsung. Itulah kunci digital marketing. Kalau bahasanya di sini adalah digital marketing key. Selanjutnya untuk digital marketing workshop, pada dasarnya bisa dilaksanakan, namun memang agak panjang karena workshop tersebut akan mempelajari dari dia tidak tahu apa-apa tentang digital marketing istilahnya, sampai dia bisa bagaimana cara sales dan juga tracking terhadap sales yang dia lakukan. Kurang lebih seperti ini, materinya kurang lebih juga seperti ini yang akan dipelajari kalau memang ada workshop yang akan terjadi. Nah, untuk digital marketing key funnel-nya, umumnya bukan hanya marketing, itu ketika ada 100 klik, akan menghasilkan 10 leads dan 1 sales. Itu hitungan matematika. Namun ketika memang sudah tahu benang merahnya, bisa 10 kali kliks, bisa 10 kali leads, salesnya bisa 5. Tergantung dari kemampuan masing-masing SDM atau staff dari digital marketing itu. Ini digital marketing key dengan metode CLS, kurang lebih seperti ini. Ada ads paling kiri, leads atau landing page itu di bagian tengah, dan sales dan tracking itu paling sebelah kanan. Ini adalah contoh-contohnya. Kata-kata dari beliau, expert dari digital marketing, adalah di zaman konten gini terbukti, kata Einstein, imagination is more important than knowledge. Jadi memang imajinasi dari konten kreator itu sangat bermacam-macam dan sangat beragam. Apakah itu positif dan bagaimana sistemnya sendiri atau kolaborasi. Kalau bahasa sekarang adalah collapse, itu menunjukkan imajinasi para konten kreator sangat tinggi dibandingkan dengan hanya pengetahuan semata. Lalu yang terakhir, klik lead sales, bagaimana caranya? Kuncinya adalah 3. Beli, jadiin, dapetin. Beli yang dimaksud adalah beli iklan atau ads-nya, jadiin buat landing page-nya ketika sudah dibeli, lalu dapatkan sales-nya. Pakai apa? AdWords, landing page, dan Qlikcast. Itu sedikit tentang materi untuk berbicara efektif dan teknik public speaking, dan juga overview digital marketing, dan juga pengenalan AI. Selanjutnya, pemanfaatan AI untuk WSD. Ini sedikit saya sampaikan juga, izin, terkait ada pertanyaan ketika
kita menggunakan text to image. Saya sudah menemukan salah satunya, yaitu dengan menggunakan Deep AI. Jadi kalau kita ambil keyword seandainya tiger, lalu kita coba cari, silakan loading. Dan ini paling umum digunakan selain dari Canva ya, yang sudah ada. Kita ganti yang lain. Kita buat white tiger, apakah betul? Kurang lebih seperti itu. Sehingga kesimpulan dari AI yang tadi saya sampaikan juga salah satunya adalah sekarang teknologi AI tersebut berbagai macam jenisnya dan berbagai macam pemanfaatannya. Bisa adalah text to image, text to voice, atau voice to image to text juga bisa. Dan saat dulu kita pakai adalah voice to text untuk kita harus merubah atau menyesuaikan dari strukturnya dan lain-lain. Sekarang sudah ada. Di Indonesia sudah ada Artificial Intelligence Center Indonesia juga, di mana itu mempelajari dari A to Z, baik konsep maupun praktek, sampai penggunaan di robot itu sudah ada. Sehingga apabila ada yang ingin belajar tentang AI, akan bisa dibantu. Begitu materi dari kami. Selanjutnya bisa lanjut disampaikan oleh Dr. Bisno terkait dengan praktek penulisan menggunakan ChatGPT. Silakan dokter, waktu dan tempat. Silakan. Oke, terima kasih Mas Bagus. Tadi yang terakhir itu ternyata memang banyak sekali sekarang itu aplikasi di Android juga sudah ada. Kemarin yang paling cukup terkenal itu biasanya di Midjourney, kemudian juga tadi yang pakai labs.openai.com itu juga bisa digunakan. Jadi tadi bukan hanya white tiger gitu ya, tetapi kita bisa ini white tiger running in the forest misalnya gitu ya. Dia akan menggambarkan harimau berwarna putih yang sedang berlari di hutan gitu ya, with cap misalnya gitu ya, pakai topi misalnya gitu, bisa deh. Seperti saya pernah coba bikin the cat with cap in the field rice gitu ya. Nah ternyata dia seperti itu. Jadi begitu ya cerdasnya gitu ya. Jadi kita hanya menuliskan gitu ya. Kemudian kita bisa mengenerate gambar yang sesuai dengan keinginan kita itu. Jadi ini sangat banyak sekali. Nah, ini kayaknya Mas Bagus bisa untuk menjawab pertanyaan yang ada di chat room nih Mas Bagus, ini sebelum kita praktekkan ini gitu ya. Karena yang banyak berkembang atau yang banyak beredar di YouTube itu adalah gini. Jadi zaman sekarang itu bukan hanya menulis buku gitu ya, tetapi juga setelah menulis buku kemudian di layout, kemudian dikasih gambar, dikasih cover, sampai kita bisa langsung dijual misalnya di Amazon.com. Tentu saja dijualnya itu bisa yang sifatnya print on demand gitu ya, POD, ataupun kita jual itu e-booknya atau PDF-nya atau format yang lainnya. Jadi A to Z gitu ya, dari A sampai Z, untuk dari mulai menyusun, mencari topiknya yang bagus, kemudian membuat outline-nya, langsung tulisan-tulisannya sampai kepada layout covernya, kemudian sampai di dalamnya. Ini banyak sekali di YouTube, nanti beberapa sekalian boleh cari, terutama nanti yang banyak masih pakai bahasa Inggris sih memang ini, hanya untuk menulis terutama buku cerita anak nih biasanya nih. Buku cerita anak itu nanti kita boleh coba gitu ya Mas Bagus. Ya gimana Mas Bagus, mau mungkin ada yang mau nanya dulu gitu sebelum kita ke ini, biar agak variasi dulu nih. Karena menurut saya ini sangat penting, bukan hanya
mendengarkan tapi juga bisa cerita, bisa juga mungkin pengalamannya ini. Ada mahasiswa saya ini dia betul tadi Mas Bagus bilang 24 jam gitu ya, enggak sampai 24 jam sebenarnya itu bisa bikin satu buku. Dia sudah 3 hari udah dapat 3 buku gitu. Rata-rata bukunya itu 150 halaman gitu ya, tentang wirausaha muda, kemudian tentang apalagi tuh tentang berbisnis dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk yang pemula kalau menurut saya pendapat pribadi ini tidak ada masalah, silahkan saja gitu ya. Tapi nanti kalau terkait dengan misalnya farmasi gitu, terkait dengan kesehatan, apalagi nanti terkait dengan agama gitu ya, itu yang perlu berhati-hati gitu ya. Saya ketika iseng gitu ya, bikin ceritakan tentang peristiwa Karbala misalnya gitu ya. Nah itu agak-agak ini nih agak sedikit perlu diperbaiki. Kenapa? Karena mungkin memang referensi yang didapatkan oleh ChatGPT itu ya hanya itu gitu ya. Hanya itu. Nah dari sini sebenarnya juga memotivasi kita nih untuk menulis banyak gitu ya. Buku saya yang pertama yang di IPB Press itu 2009 itu ternyata juga dia bisa kutip ketika saya menggunakan keyword yang sama gitu ya. Jadi ya memang sekarang nih kalau kita bisa sebut sebagai ledakan literasi gitu ya. Jadi literasi itu atau baca tulis itu kita tinggal asal mau saja gitu, tidak ada alasan gitu ya untuk tidak menulis gitu ya. Kayaknya ini dulu Mas Bagus ya sebelum saya bisa sharekan, mungkin ada yang mau tanya atau kita bisa jawab pertanyaan dulu gitu. Mungkin kita kasih kesempatan yang ini dulu Mas Bagus, yang mau nanya langsung atau mungkin ngobrol dan sebagainya sebelum kita baca yang ada di chat room. Kayaknya Pak Aan nih mau komentar, silahkan. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aan. Terima kasih Dok. Ini ternyata beberapa minggu yang lalu saya tuh berbicara tentang masalahnya dengan teman. Gitu. Saya juga masih sebetulnya gagap dengan AI. Ini AI lah kata Pak Dokter itu. Iya, AI aja lah, AI lah. Ya, AI aja kan begitu. Nah, ternyata memang waktu itu pernah saya coba. Barusan sambil dengarkan saya coba praktekkan gitu kan. Juga memang luar biasa gitu. Kebetulan saya kemarin itu baru membuat outline sebuah buku, Dok. Gitu kan. Barusan saya cobakan lagi ke AI itu ternyata luar biasa juga gitu. Saya cobakan barusan melalui apa HP gitu kan, saya coba dengan pakai AI itu gitu kan. Nah, ini cuma tadi gitu kan terkait dengan masalah keabsahannya itu gitu kan. Kalau saya waktu itu saya pernah coba mencari tentang masalah seperti referensi kerajaan, kadang-kadang keluar dari apa yang pernah saya pahami dan saya pelajari gitu, Dok. Nah, kemudian yang kedua itu masalah tadi ini di teman juga ada yang nanya di chat itu juga kan masalah ini plagiasinya gitu kan begitu. Ini apakah juga nanti betul-betul atau bagaimana sih? Kalau tadi kata dokter kan di materi itu katanya dia menjamin lolos plagiasi begitu. Gitu Dok, terima kasih. Mohon dukungannya nih, saya lagi baru membuat outline-nya ini. Oh iya betul Pak An. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan kita dukung ya. Jadi bukan hanya outline tapi sudah menulis, kemudian nanti kita terbitkan, kita ada pustaka ama alamiah dan itu dengan hanya 300.000 itu bisa terbit buku tuh dengan ISBN gitu ya. Wah, luar biasa nih. Nanti saya nanti minta kontaknya Dok. Ya siap, gampang ada di itu nanti di Aziza juga. Oke, baik. Tadi yang yang pertama dulu ya tentang sejarah. Saya juga suka sejarah kebetulan gitu ya. Jadi ketika di situ ditulis tentang misalnya awal kerajaan Demak Bintoro gitu misalnya gitu ya. Apakah dia istilahnya memberontak ke Majapahit atau tidak? Nah ini jadi tadi karena ChatGPT itu dia membaca sumber yang open source gitu ya, maka dia akan mencari dari mana saja sumber, kemudian dia akan tampilkan. Dia akan sebenarnya bukan hanya ditampilkan, tapi dia diparaphrase dulu ya sesuai dengan algoritmanya itu, kemudian nanti dia tampilkan di jawaban itu. Sehingga kemudian ketika dia berbeda dengan ya mungkin yang pernah kita pelajari gitu ya, maka ya tinggal kitanya saja, kita perlu ya recheck gitu ya, bahkan
triple check untuk melihat apakah berarti yang benar nih yang mana. Tadi misalnya ketika saya ngetik tentang Karbala gitu, ternyata kok ini agak-agak ke ini nih, agak-agak ke Syiah gitu ya. Nah, karena mungkin referensi yang banyak memang itu tadi motivasi bagi kita harus buat tulisan banyak-banyak di website tentu saja gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi di situ jawaban pertama adalah dibutuhkan pengetahuan ya penulisnya atau yang bertanya itu. Jadi tidak 100% mengandalkan, mungkin malah kita bisa ini kan hanya 25 tidak sampai 50% untuk kita mengambil dari ChatGPT itu. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentang plagiasi ya. Tadi seperti klaim yang dijawab juga, memang dia bukan plagiasi karena dia adalah sifatnya itu memparaphrase gitu ya. Jadi mengubah dari menggunakan tadi Mas Bagus bilang algoritma itu sehingga kemudian dirubah susunan katanya itu sehingga dia akan terbebas dari cek Turnitin, checker plagiarism, dia akan terbebas gitu ya. Tetapi kemudian memang perlu manusia itu mengeditnya. Misalnya ketika saya nulis tentang indahnya hidup di dalam Islam gitu ya, dia awal katanya itu dia selalu kata sambung gitu ya, padahal itu bukan style saya gitu, sehingga kemudian ya saya rubah di situ gitu ya. Plagiarismenya dia tidak masuk ke dalam plagiarism ya. Kalau kita sebutkan di situ sumbernya, nah ini yang menarik nih, tapi saya optimis justru gitu ya, bahwa ChatGPT dia akan terus berkembang mirip seperti misalnya di sini saja ya. Di sini ada 33 orang. Nah, masing-masing orang itu menuliskan di websitenya masing-masing, dan oleh ChatGPT kemudian dia ambil tuh ya, diambil semuanya, kemudian kalau yang nanyanya itu minta referensi maka akan sebutkan, oh ini tulisannya Pak Aan Alamsyah, ini tulisannya Pak Ahmad Fauzi ya. Tapi kalau yang nanyanya tidak, maka dia tidak menyebutkan. Nah, di sini ya kalau di tesis saya dulu itu ada kata-kata dari perkataan Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan mimbarokatil ilmi idhofatul qaul ila qailiha. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah yang menisbatkan ide, gagasan, teori kepada pemiliknya gitu ya. Sehingga ya perlu di situ, makanya kalau di buku-buku ilmiah itu selalu ada references, selalu ada referensi ya, sehingga ChatGPT ini dia cocok untuk penulis pemula, kemudian juga untuk tulisan-tulisan populer yang tidak perlu membutuhkan banyak istilahnya referensi. Tetapi kalau untuk yang lebih detail lagi, mereka akan mengembangkan itu, dan beberapa aplikasi sudah ada yang dia memang khusus referensinya itu adalah jurnal, bahkan mungkin sampai ke jurnal bereputasi. Ya, saya yakin sekali sekarang sudah mulai berkembang. Jadi begini, logikanya begini. Jadi ada jurnal A, B, C, D. Kemudian ada satu mesin yang ngambil dari jurnal itu, tapi dia menyebutkan halamannya, ya, menyebutkan halamannya, kemudian dikasih ke kita. Nah, berarti kan itu juga bukan plagiarism, apalagi karena perintahnya itu adalah sebutkan referensinya. Ya sebenarnya sama juga dengan sekarang. Sekarang misalnya saya dapat dari Pak Ahmad Fauzi perkataan seperti ini, saya tulis ya, dari Pak Aan saya tulis, dari Pak Ahmad Sugiarto saya tulis, kan logikanya juga sama juga seperti itu. Nah, yang disebut dengan plagiarisme itu adalah ketika tidak menyebutkan sumbernya, ya, tidak menyebutkan sumbernya gitu ya. Jadi bahkan untuk tesis disertasi saya rasa ChatGPT ini akan membantu. Ya, akan membantu, bahkan di misalnya di satu university terkenal IT di Bandung itu mereka sedang mengembangkan juga writing academic dengan menggunakan ChatGPT. Tinggal perintahnya, ingat, karena ini adalah mesin ya, jadi tergantung kita perintahnya mau apa gitu. Tapi alhamdulillah di ChatGPT ini mereka juga tidak mau menggunakan kata-kata kasar gitu ya, kata-kata yang tidak baik gitu ya, sampai menulis ketika dia mau menulis novel pun menggunakan tokoh protagonis yang berlebihan itu juga dia nggak mau ya. Ini cukup membantu lah gitu, termasuk juga yang bertentangan dengan Pancasila gitu ya, itu juga dia tidak mau juga. Oke, masih banyak yang lain, silakan Pak Ahmad Sugiarto, kayaknya Mas Bagus ya. Terima kasih Pak An, nanti ditunggu ya ininya bukunya biar cepat jadi nih. Silakan Pak Ahmad Sugiarto. Terima kasih Pak Misno. Siap Pak Ahmad, silakan. Oke. Ini Pak, saya sudah menggunakan mungkin setengah bulan ini gitu. Berkaitan dengan
ChatGPT ini kalau menggunakan misalnya kita menentukan jumlahnya minimal 1000 kata, kira-kira bisa nggak? Kalau tadi dari Pak Dokter kan tinggal lanjutkan gitu. Nah, ketika saya tidak menggunakan lanjutkan generate itu kan sama topiknya tapi tulisannya berbeda gitu, Dok. Betul. Pertanyaan saya itu kalau mengopi itu kan agak cepat, itu bagaimana, Dok? Sehingga kita copy ke Word biar cepat. Bagaimana? Kemudian yang kedua ini, Dok. Saya ingin juga kalau ada alamat-alamat yang AI yang gambar, Dok. Kalau tadi Pak Bagus sudah ini, saya ingin kadang pembelajaran itu pakai komik gitu, sehingga Oh ingin iya, betul, kalau betul, betul. menggunakan manual itu kadang-kala mencari Lama ya. karakter komiknya itu kesulitan gitu. Kalau AI bisa membuatkan kayaknya tertarik, sehingga bukunya itu untuk anak-anak itu kan lebih senang gitu. Tidak terlalu banyak ini gitu. Itu kemudian yang terakhir, Dok. Kalau dari citasi dan daftar pustaka, kalau ke Mendeley itu nanti bisa nggak dari AI itu? Mungkin itu, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, ini menarik sekali gitu ya, karena kemarin saya cari-cari gitu ya sampai 2 hari itu untuk mencari yang ditanyakan oleh tadi penanya sebelumnya ya. Kemana nih, jadi ngilang ininya nih Pak Ahmad ini ya, Pak Ahmad Sugiarto di sebelahnya karena ini kan. Oke, baik, yang pertama terkait dengan mengcopy ya, Ahmad Sugiarto ya, terima kasih. Mengcopy dari Word, tadi permasalahannya sebenarnya betul bisa dia. Jadi, nah ini juga terkait dengan fasilitas yang sifatnya itu free dengan berbayar. Kemarin kita coba juga ada satu teman yang dia berbayar itu dia kecepatannya dia lebih cepat, kemudian dia juga lebih banyak untuk ketika menyebutkan 1000 huruf, 1000 kalimat gitu ya, 10 paragraf, 20 paragraf gitu ya. Dia yang berbayar ini dia memang memiliki fasilitas lebih gitu ya. Nah, kalau yang free ini memang biasanya dia agak keterbatasan. Ada keterbatasan gitu ya, sehingga kemudian ya, tapi kita nggak rekomendasi suruh bayar sih, karena di situ kan tinggal tambahkan lanjutkan gitu ya, tambahkan lanjutkan. Tapi perintah itu penting, dia akan terbiasa dengan tuliskan esai atau artikel populer tentang misalnya Indonesia ya di tahun 2030 misalnya. Dia bisa prediksi juga gitu kan. Nah, dia akan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam 20 paragraf atau dalam 1000 kata gitu. Nanti dalam 250 kalau lebih sedikit dia akan lebih mengikuti gitu ya, lebih mengikuti. Jadi yang pertama itu bisa, dan kalau copy saya biasanya kalau ngopi itu ya yang paling gampang ya tinggal di blok, kemudian di copy paste, kemudian biar kotaknya nggak ke bawah pakai paste spesial, kemudian pakai unformatted text gitu ya. Nah, itu kayaknya gampang lah diinikannya gitu. Nah, yang kedua nih yang paling penting, tadi kayaknya masuk ke pertanyaan juga ini ya. Saya cari-cari ternyata sudah banyak sekali, Pak, untuk jawaban itu. Makanya tadi saya sebutkan dari mulai AI ini ya, dari mulai mencari judul yang paling laku dijual, kemudian membuat outline-nya, kemudian mengisi dalam-dalamnya, kemudian membuat cover-nya, kemudian membuat layout-nya, sampai menjualnya di toko buku online. Itu sudah bisa kita lakukan sendiri. Nah, yang saya udah coba itu pertama ada yang cukup terkenal itu adalah Midjourney ya. Dia ada batasannya di Midjourney itu. Jadi tadi yang saya sebutkan ketika kita membuat perintah gitu ya, misalnya gini, jadi gini, nanti atau kita contohkan, cuman yang Midjourney saya udah habis karena saya nyoba udah sering banget gitu ya, jadi nanti bulan depan lagi baru free lagi. Terus satu lagi yang satu perusahaan dengan ChatGPT ini yaitu tadi labs.openai.com. Gitu ya. Itu juga sama, cuman lebih bagus yang Midjourney ya. Nah, Midjourney dia agak sedikit ribet karena dia menggunakan istilahnya itu ini ada perintah yang chatbotnya itu ya. Jadi ketika kita misalnya begini, saya menulis tentang baby Muslim boy gitu ya with cap crying.
Nah, sayangnya dia masih pakai bahasa Inggris gitu ya, sehingga kemudian ketika kita klik itu, kemudian dia akan menggambarkan anak bayi laki-laki Muslim pakai peci kemudian menangis. Kalau crying-nya kita ganti dengan smile, otomatis dia akan menjadi menulis. Yang paling gampang ini saya ketikkan, let's open ya ei.com. Ini lebih mudah dan dia batasannya itu 40 gambar. Nanti kalau 40 gambar itu enggak boleh lagi, nanti baru bulan depan boleh lagi. Tapi ini yang gratis gitu ya. Nah, ini sangat membantu sekali Pak Ahmad Sugiarto nih. Jadi apalagi untuk anak-anak. Misalnya gini, saya kemarin nulis cerita dongeng juga nulis gitu ya tentang si Aga namanya itu, Abdul Ghafur namanya itu ya. Si Aga dan penguasa misalnya Laut Selatan gitu ya. Nah, di situ disebutkan tuh the boy in the village kemudian koma lagi beach gitu ya. Nah, dia akan gambarkan ada laki-laki, ada pantai, kemudian ada kampung di situ. Dia lengkap sekali gitu. Nah, ini sangat luar biasa sekali asal kita mau saja. Nah, itu kemudian nanti digabungkan, termasuk sebenarnya di yang video pendek itu juga bisa bikin kartun juga gitu ya. Jadi tulisan, kemudian dari ChatGPT tulisannya, gambarnya dari Midjourney atau di labs.openai.com gitu ya. Tadi Mas Bagus juga bisa juga, kemudian nanti digabungkan bisa pakai Canva gitu, atau kalau mau manual pakai Word kan juga bisa ngedesain juga, pakai PowerPoint juga lebih bagus juga, sampai ke PowerPoint ya Quillbot itu bikin PowerPoint itu kita tinggal tulis, kemudian nanti tulisannya dengan temanya itu dengan gambarnya itu sudah ngeklop gitu ya, karena bantuan artificial intelligence itu ya. Jadi yang kedua ini Pak Ahmad Sugiarto sudah banyak dibahas di YouTube, banyak sekali keywordnya adalah OpenAI atau ChatGPT dan Midjourney. Cuman Midjourney ini sayangnya dia agak saya kemarin udah coba udah bisa, tapi jatahnya udah habis 40 gambar gitu ya. 40 gambar nanti kayaknya sekarang udah bisa lagi, nanti kita boleh coba juga kayaknya tes nih ya. Oke, terus kemudian yang ketiga terkait dengan Mendeley, karena lagi-lagi Mendeley juga robot dan ini juga robot, kemudian yang penting inputnya itu benar, dia langsung akan terbaca. Hanya memang tanggung jawab ilmiahnya saja gitu ya. Ini ya samalah seperti mahasiswa-mahasiswa baru gitu ya, mahasiswa awal yang mengcopy makalah orang kemudian diganti namanya gitu ya. Ya dalam Islam dosa itu ya, nggak boleh gitu ya. Nah itu seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat ada artikelnya, kemudian kita baca juga, maka ya itu menjadi boleh gitu. Bahkan nanti bisa satu aplikasi itu akan membantu untuk itu ya. Oke, jadi tiga-tiganya bisa dibaca. Tadi ini untuk menjawab juga pertanyaan ini ya, yang di chatroom ya Mas Bagus ya. Yang tentang untuk komik ya, komik dengan teksnya, bahkan nanti bukan hanya itu Pak Ahmad Sugiarto, jadi dengan suaranya ya, dengan gambar bergeraknya itu sudah jadi satu buku tuh. Cuman memang perlu keseriusan dan waktunya itu betul-betul di depan laptop gitu ya. Jadi kita buat ingat di ChatGPT ini bukan hanya tulisan, tetapi dia bisa buat skenario film, kemudian juga story, novel, itu semuanya bisa. Ya, misalnya tadi disebutkan tuliskan cerita tentang seorang anak dari kampung yang pergi ke Jakarta, kemudian bekerja kepada seseorang dari luar negeri, kemudian bertemu dengan ini, dia langsung diceritakan semuanya tuh. Ya saya udah pernah coba seperti itu. Termasuk juga untuk menuliskan tokohnya, protagonisnya siapa, ya, antagonisnya siapa, kemudian konfliknya seperti apa, itu semuanya lengkap semuanya gitu, asal mau saja. Kalau tadi yang dongeng, tuliskan dongeng tentang ini, tapi kita nggak rekomendasi sih kalau dongeng gitu ya, itu anak kecil aja. Tapi kan tadi kenapa Mas Sugiarto suka ngajar anak-anak, jadi ya ada cerita-cerita itunya ya, cerita Nabi dan sebagainya itu bisa. Tapi terakhir untuk Pak Ahmad Sugiarto, jadi buku ini kalau menurut saya itu dia akan berevolusi, bukan hanya teks, tapi dia udah multimedia. Ada teks, ada gambar, ada video, bergerak, bahkan nanti bisa nge-link ke
bagian yang lainnya. Itu prediksi saya untuk future book gitu ya, buku masa depan itu. Jadi bukan hanya gambar yang mati, tapi gambar itu dia hidup di situ. Ya, terima kasih. Ya, untuk Pak Ahmad Sugiarto. Kita baca ini dulu kali ya, Mas Bagus ya. Yang di chat room ada yang belum dibaca belum nih? Ada yang belum dibaca. Jadi mungkin informasi sedikit kaitan dengan materi dan rekaman. Nanti jadi insya Allah untuk rekaman akan di-upload di YouTube, di YouTube-nya Dr. Misno. Silakan dicari saja. Abdurrahman Misno atau Misno MEI, begitu akan muncul insya Allah. Itu akan diupload videonya, termasuk juga materi akan di kolom di kolom komentar deskripsi itu akan kita lampirkan linknya untuk bisa di-download. Jadi silahkan nanti disimak saja, insya Allah besok akan diupload dan juga diupload videonya dan diupload materinya. Silahkan di-download untuk yang mau mendownload begitu. Selanjutnya mungkin sedikit kita dijawab secara singkat saja kali kalau bisa ya dokter ya. Jadi ada beberapa yang belum dijawab. Iya, betul. Atau Pak Kusnandar dulu nih yang mau nanya dulu nih. Kayaknya boleh juga kali ya yang resen. Silakan Pak Kusnandar dulu deh. Nanti baru kita baca. Baik. Silakan Pak Kusnandar, silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Misno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di buku The Death of Expertise, matinya kepakaran itu yang pernah kami baca bahwa ada semacam gelombang di masa depan itu bahwa gejolak dunia maya itu menyebabkan dunia kepakaran itu menjadi mati, Pak Dokter. Bahwa semakin banyaknya informasi di internet, orang lagi tidak percaya bahwa yang nanti buat akun dokter yang kita percaya, tapi siapa yang banyak followersnya, siapa yang paling banyak likersnya, itu yang kita percaya sekarang. Ditambah lagi dengan adanya AI ini, nampaknya semakin menguatkan buku itu, matinya kepakaran itu. Nah, melihat hal seperti itu, Pak Dokter, saya melihat bahwa ini semacam dua sisi mata uang, bahwa di satu sisi kita berbahagia, tapi di sisi lain kita melihat bahwa akan mati kebakaran nanti. Akan mati banyak dokter, kira-kira tanda kutip seperti itu, akan mati pakar-pakar fisika, karena orang tidak melihat lagi bahwa kita menuju ke akunnya, tapi kita menuju ke robotnya, pihak ketiga. Betul. Nah, di sisi lain juga mungkin Pak Dokter, saya melihat bahwa ini juga menjadi tantangan buat ranah universitas. Nanti ini menjadi dilematis karena kita sebagai akademisi, misalnya saya di Pasca, itu akan menulis referensi itu kan tidak mungkin kita pakai sumber primer, tapi kita pakai sumber ChatGPT di tanggal berapa kita akses. Ya tidak mungkin, justru kita tidak jujur kalau kita sebut bahwa ini dari sana pakar komunikasi, karena kita asal usulnya dari ChatGPT, di tanggal berapa kita akses. Jadi semacam kita berada di tengah jembatan yang tidak tahu mau kemana kita ini. Nah, melihat seperti itu Pak Dokter, kira-kira bagaimana pandangan Pak Dokter? Terima kasih Pak Dokter. Oke, luar biasa sekali. Ini predator buku kayaknya nih ya, suka baca buku ya. Nah, tadi menarik juga tuh, kalau buku itu kita kaitkan dengan prediksi-prediksi Nabi SAW terkait dengan akhir zaman tuh, ya, tentang menyebarnya kebodohan, jangan-jangan karena ada ChatGPT nih. Jadi di akhir zaman itu menyebarnya kebodohan dan tadi hilangnya musnahnya, betul, hilangnya para ulama ini jangan-jangan karena ada ChatGPT kali ya. Gitu ya, oke. Baik, tapi kalau saya lebih cenderung ke arah optimis ya, optimis bahwa betul ancaman-ancaman itu memang selalu ada. Bahkan dulu ada istilahnya itu ada satu pemikiran bahwa internet ini akan musnah gitu ya. Internet ini akan habis, akan hilang gitu karena begitu banyaknya data yang dikumpulkan, mungkin udah sampai istilahnya satu kecamatan untuk menyimpan hard disknya, untuk penyimpanan di cloud-nya dan lain sebagainya ya. Nah, pertama, kalau pendapat saya tadi, saya tetap optimis bahwa kepakaran itu akan tetap ada gitu. Bahkan ketika semakin sedikit, justru pakar itu semakin banyak dibutuhkan gitu ya. Nah, tentu saja nanti memang dari sisi keilmuan sama seperti sekarang ini ketika berbicara tentang profesi ya. Banyak profesi memang yang digerus oleh teknologi, oleh IT dan lain sebagainya. Tapi kemudian masih terlalu banyak juga profesi-profesi yang dia memerlukan bantuan dari manusia itu sendiri, sehingga kemudian
semakin artificial intelligence itu semakin cerdas, seharusnya ini yang seharusnya nih ya, manusianya harus semakin mampu untuk ya menggunakan ya logikanya, menggunakan pemikirannya, menggunakan kecerdasannya ya. Nah, kalau kita misalnya dengan perkembangan teknologi ini kita hanya ngikut saja gitu, kemudian tidak mau belajar lagi, ya ini yang salah. ChatGPT berkembang, kemudian kita mengambil 100% dari ChatGPT, itu ya salah gitu ya. Apalagi nanti pada bidang-bidang tertentu gitu ya, pada bidang-bidang tertentu, pada rumpun ilmu tertentu gitu ya. Nah, kalau menurut saya tadi mungkin kalau prediksi saya bukan bisa jadi ChatGPT ini dia akan mengembangkan untuk academic writing gitu ya. Jadi bukan masa aksesnya, tetapi memang referensi yang memang dia betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, apalagi sampai nanti misalnya bukan hanya tulisan, tetapi dia bisa attachment untuk filenya. Dia akan diarahkan ada link untuk attachment file PDF-nya. Ya, itu menurut saya sangat mungkin sekali sampai kepada video, kemudian juga main references-nya, itu menurut saya sangat mungkin sekali gitu. Sehingga membaca bukunya juga bukan hanya teks yang mati, tapi teksnya itu bisa terbaca gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau saya melihat sebuah teknologi ini kan juga sebuah buatan manusia, ya manusianya itu ke depan kita sangat tertantang, terchallenging untuk apa? Untuk bisa mengembangkan juga kemampuan kita. Yang salah terutama mungkin ya bisa jadi adalah orang-orang yang mungkin tidak suka berpikir, kemudian juga mungkin beberapa masyarakat mungkin negara negara miskin atau negara terbelakang atau mungkin negara berkembang yang dia hanya jadi semacam jadi konsumen saja gitu ya. Dan kalau dibilang ini kayak semacam penjajahan, ya bisa juga gitu ya, bahwa kita itu mungkin dijajah, tapi kalau kita diem saja, kita tidak mau berkembang, ya akhirnya mungkin bisa jadi kita akan yang kalah. Misalnya dulu tuh kita bicara tentang metaverse misalnya gitu ya. Sudah habis dunia metaverse tuh dibeli sama orang gitu, kita jadinya numpang gitu kan. Nah, di ChatGPT ini juga sama tadi dengan AI-nya, dengan gambar, dengan video, dengan berbagai kegiatan itu sangat berbagai kecanggihannya itu kalau saya tetap optimis itu bisa dimanfaatkan, dan juga sebagai muslim juga itu kita juga harus meyakini, dan intinya kuncinya satu kalau menurut saya ya. Jadi ya belajar dan belajar mengoptimalkan kemampuan kita, anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kecerdasan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Tetap sisi-sisi kemanusiaan tetap ada. Kemarin saya coba untuk makanya nanti bisa explore semua di ChatGPT seperti apa sih sebenarnya mereka. Ya misalnya nih, ini saya sudah buat tulisannya, apakah ChatGPT itu netral? Apakah ChatGPT tidak beragama? Saya jawab tidak. Ya, ChatGPT beragama, ChatGPT punya ideologi, ChatGPT punya keyakinan. Ya, bukan ChatGPT-nya tapi pencipta dari ChatGPT-nya itu. Coba ketika kita bicara tentang normatif di situ, dia pasti jawabannya akan sesuai dengan penciptanya gitu, dengan pemiliknya itu. Nah, ini yang paling penting. Jadi Ghazul Fikrnya itu, perang pemikirannya itu juga terus berlangsung, tinggal kita bisa atau tidak. Banyak. Terima kasih Mas Narak aja, kita nanti Mas Bagus bisa jadi ini nih ya, untuk pembicara pemateri kita nih di next discuss kita nih. Pak Kusnandar ya, boleh komunikasi nanti nih. Terima kasih. Oke Mas Bagus, kita ke chat room ya, ke Ustadz Khalifur Rahman nih. Inspirasi saya nih, founder dari Syariah Community. Terima kasih ya sudah bertanya nih terkait dengan pandangan hukum akuisisi karya tulis yang menggunakan AI secara syar'i maupun etika intelektual. Ya kebetulan tesis saya dulu terkait dengan copyright gitu ya, tentang copyright ini tidak jauh berbeda ya. Akuisisi itu kan pengakuan gitu ya, penggabungan. Jadi ketika sebuah tulisan, sebuah karya yang kemudian itu diakuisisi oleh orang lain, apalagi mengganti nama, maka ini jelas hukumnya haram, tidak diperbolehkan
ya, tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam nadhariyatul milkiyah, teori tentang kepemilikan dalam Islam, bahwa kepemilikan ketika dia milkiyahnya itu adalah khosoh ya dan juga tamah, maka dia inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Jelas sekali gitu ya. Harta, karena apa, hak hukuk itu juga bagian dari harta, milkiyah ya termasuk juga bagian dari harta juga. Nah, kemudian penggunaan secara syariat ataupun etika intelektual sama juga gitu ya. Etika intelektual sekarang ketika kita mengutip, cite satu tulisan ya, makanya ada body note, ada footnote, ada endnote gitu ya, endnote gitu ya. Itu untuk membuktikan bahwa dia memang baca, dia memang mengutip betul-betul gitu ya. Nah, kalau masalah agak lebih detailnya gimana kalau pakai akad ijaroh nih gitu kan. Akad ijarohnya bukunya dijual nih hak ciptanya, atau mungkin kan hak cipta sekarang sudah bisa diwakafkan juga gitu ya. Nah, ini masuk ke pembahasan lebih detail lagi, tapi secara umum satu kali yang sesimpel atau secetek yang pengetahuan saya yang saya pahami bahwa akuisisi karya tulis ilmiah baik secara syar'i ataupun secara etika intelektual jika tidak menyebutkan sumbernya itu adalah haram dalam Islam dan terlarang dalam etika intelektual ya. Tinggal kita berusaha untuk bisa belajar tadi. ChatGPT itu ya tadi hanya sekian persen, hanya membantu saja gitu. Sama juga Grammarly, Paraphrase juga sama. Ini Paraphrase juga kita nggak bahas ya. Di Grammarly itu ataupun juga di akun untuk Paraphrase itu dengan tulisan dari orang, misalnya tulisan dari Mas Bagus itu 1-3 paragraf, kemudian kita masukkan di situ dengan di Paraphrase, dia akan berubah dan tidak ada lagi checker plagiarism. Nah, ini menurut saya ini masalah baru juga gitu ya. Ini sama kasusnya dengan ChatGPT. Jadi dia tidak mengambil 100%, dia hanya merubah susunan kalimatnya ya, mengganti beberapa kata gitu ya. Kemudian tapi esensinya itu adalah sama. Wah, ini kayaknya lebih detail lagi, tapi jawaban sementara saya tadi seperti itu. Terima kasih Ustaz Khalifur Rahman gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya terkait dengan yang tadi sudah yang Pak Sugarto ya tentang di AI itu mengilustrasikan dari teks ke gambar gampang banget ya. Sudah banyak, silakan dicoba-coba ya. Banyak sekali, kemudian menghidupkan imajinasi agar terstruktur dengan baik. Nah, justru itu tadi ya, walaupun kita mungkin ada yang tidak setuju dengan teori otak kanan dengan otak kiri, tetapi justru namanya imajinasi itu dia tidak terstruktur, imajinasi itu bebas gitu ya, bahkan beberapa orang cenderung itu liar gitu ya, yang tidak boleh itu ya. Jadi imajinasi itu kita bebaskan, kita mau nulis tentang apa sih gitu ya. Misalnya ya biasanya orang-orang fiksi, science fiction misalnya, itu mereka yang imajinasi itu sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, ternyata juga kalau kita ambil misalnya di Al-Quran gitu ya, itu banyak sekali tuh dalam tanda petik itu imajinasi yang kita mungkin belum bayangkan ya, walaupun itu bukan imajinasi, misalnya surga, neraka gitu ya, kemudian umat-umat terdahulu gitu kan kita hanya bisa membayangkan, misalnya di surat Al-Fajr misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim Irama dzatil imad gitu ya. Irama dzatil imad, kota Iram ya yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Nah, kalau referensi saya tiang-tiang tinggi seperti di Petra, Yordan gitu ya. Itu tiang tinggi, atau mungkin di Athena gitu. Padahal belum tentu juga gitu. Itu adalah imajinasi. Jadi imajinasi itu dibebaskan gitu ya ketika menulis awal, tapi kemudian nanti direvisi, kita gunakan sistematika yang lebih terstruktur, lebih logis dan lebih sistematis. Itu ya untuk Pak Hasto Sani Siregar. Terima kasih. Ya, kemudian tadi yang untuk dari Bu Dr. Selistiawati tentang buku hasil IA ini lolos cek plagiasi, iya betul. Karena tadi sifatnya dia paraphrase gitu ya, maka dia terbebas dari plagiarisme. Ya, dia kata-katanya itu apalagi kalau English ya atau bahasa Inggris itu dia akan tidak terdeteksi oleh checker plagiarism, cek Turnitin dan lain sebagainya. Karena dia susunannya itu dia berbeda.
Hanya saja memang tugas kita itu menambahkan untuk referensinya. Walaupun tadi misalnya dengan referensi body note system format misalnya, dia menuliskan, tapi kan kita harus betul-betul triple check untuk kebenarannya. Gitu ya. Tuh, terima kasih Pak itu Bu Sulistiawati untuk checker plagiarism, dan nanti boleh dicoba gitu ya, dicoba. Jadi dia merubah paraphrase, merubah paragraf, bahkan kalimat, bahkan kata itu dia rubah sesuai dengan pertanyaannya. Kita kemarin udah kita udah diuji coba ya dengan pertanyaan yang sama, 5 akun itu dia jawabannya berbeda walaupun intinya itu sama. Tadi seperti pertanyaan juga Pak Kusnandar, yang penting manusianya itu menguasai materinya, tidak bisa kemudian memberikan sepenuhnya ya kepada ChatGPT, kecuali tadi mungkin yang fiksi, namanya fiksi imajinasi bebas gitu ya. Kemudian ada kemarin di Jepang juga satu novel yang dia 100% ditulis oleh artificial intelligence. Ya walaupun nggak juara, tapi buku lebih kurang 300 halaman itu murni dari artificial intelligence ya. Nanti boleh dicoba juga. Jadi kalau fiksi ya dia mungkin lebih bebas gitu ya, dalam artian ChatGPT itu dia akan mengikutinya. Tapi kalau yang ilmiah apalagi nanti agama itu sangat-sangat membutuhkan dari pakar untuk mengedit kembali, merevisi kembali. Oke, terima kasih. Itu Ustadz Muslihuddin, ini luar biasa sekali membuat senjata lawan untuk mengalahkan mereka. Wih, semangat ini. Jadi memanfaatkan senjata lawan untuk mengalahkan mereka. Wah, jadi menggunakan ChatGPT ini untuk mengalahkan mereka gitu ya. Jadi kita gunakan ini senjata juga gitu ya, senjata kita betul-betul bisa atau tidak nih. Nanti silahkan dieksplor, dan kayaknya next discuss kita bisa yang lain yang udah pernah mencoba mungkin bisa membuktikan itu. Saya ya beberapa kali kita uji coba semuanya, ternyata memang levelnya sampai di sini gitu. Jadi beberapa hal yang sifatnya tadi fiksi ataupun sifatnya populer itu kita bisa jadikan karena dia memang kembali ke kita, karena main topik ataupun main idenya, main powernya kalau di SDM itu adalah kita sendiri gitu. Oke, terima kasih. Itu untuk ditanya jawabnya. Udah mau habis nih Mas Bagus ya. Kayaknya nggak keburu ininya ya. Ya, jadi Tinggal 10 menit lagi ya, jam 10 pas kita selesaikan nih. mungkin saja kalau seandainya memang boleh dipercepat terkait praktek, nanti kita skip saja karena kurang lebih sudah disampaikan tadi kurang lebih seperti apa. Kalau seandainya kita buku dari outline sampai jadi kurang lebih bagaimana cara membuat outline-nya, bagaimana cara mengisi outline tersebut sampai jadi sebuah buku, itu sudah ditunjukkan sama Dr. Misno. Hanya saja karena keterbatasan waktu, apabila masih ada pertanyaan ataupun masih ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa langsung hubungin kami, langsung Dr. Misno ataupun saya. Dan insya Allah izin juga kami dari Ama Alamiah nantinya akan share berkaitan dengan informasi-informasi kelanjutan dengan WSD Writing, Speaking, dan Digital Marketing. Jadi di sini kami juga membuka lah, kita open, welcome, sangat welcome ketika memang ada permintaan terkait konsultasi ataupun seminar untuk walk-in, insya Allah kami akan fasilitasinya. Oleh karena itu, mungkin karena sudah hampir jam 10, ada kata-kata terakhir atau kesimpulan dari Dr. Misno, silahkan. Oke, terima kasih Mas Bagus ya, tinggal 9 menit lagi ya. Oke, terima kasih Ibu sekalian, ikhwas sekalian, terima kasih bahwa perkembangan dari teknologi khasnya di informasi, komunikasi dan informasi, maka itu menjadi pemicu dan juga pemecut bagi kita untuk terus berkembang, menguasainya dan menggunakannya untuk amal kebajikan. Ya, dalam hal ini adalah dunia tulis menulis, termasuk juga gambar, kemudian juga suara, kemudian juga untuk slide, ya short movie dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah wasilah ya yang kita jadikan sebagai media atau sarana
untuk menyebarkan kebajikan, menyebarkan ya amal kebajikan, kesolehan, kemanfaatan bagi umat muslim yang lainnya dan juga untuk dunia, sehingga itu bisa menjadi bekal kita, amal kebajikan kita di akhirat sana. Bahwa menulis juga merupakan rangkaian dari menorehkan kalam ilahi ya dengan tinta syariat suci menuju ridho ilahi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin penutup dari kami bahwa sekali lagi untuk rekaman insya Allah akan kami upload di YouTube Dr. Misno. Bisa dicari Misno MEI. Nanti juga untuk materi, PowerPoint atau presentasi akan kami upload juga di kolom deskripsi, silakan nanti bisa diakses. Dan selanjutnya Ya. ada yang menanyakan terkait sertifikat, bisa langsung menghubungi saya. Mohon izin juga kalau ingin yang mendapatkan sertifikat ada sedikit apa namanya ya kita bilang biaya lah, dalam arti seperti itu, tidak besar namun untuk pembuatan saja. Demikian dari kami, kurang lebihnya. Nanti kalau itu Mas Bagus ya, apa namanya? Nanti mungkin kalau yang ini kita buka ini juga untuk yang mungkin pengen terutama yang di Jabodetabek ya untuk offline gitu ya. Kita mungkin ini kan untuk bikin terutama untuk menulis buku gitu ya. Dan juga kita rencana ada hari Ahad ini untuk yang baik offline ataupun online, mungkin lebih bagi Ibu dan Bapak sekalian yang ingin detail gitu ya, ingin mungkin kita nggak banyak orang, 5-10 orang untuk kita sama-sama belajar buku, baik itu secara manual ataupun juga menggunakan ChatGPT ini. Jadi kita bimbing kayak mungkin kalau ini kan webinar, mungkin workshop gitu ya. Mungkin nanti diinfokan aja Mas Bagus ya. Baik. Itu dari saya. Apa namanya flyer dan informasinya akan kami informasikan, oleh karena itu kami izin untuk nanti Japri, Bapak Ibu sekalian, terkait informasi yang disampaikan oleh Dr. Misno. Demikian kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak banyak Suryani, atas terima ilmunya. kasih Pak Hasrul, Pak An, semangat Luar biasa. menulis. Lanjut. Ya. Ditunggu buku-bukunya, hasilnya. Siap. Siap. Ya, Mas. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam.